Hadirin rahimakumullah, hidup ini adalah sebuah perjalanan dan lazimnya kita yang menempuh perjalanan perlu memiliki bekal. Bekal apa yang terpenting dalam hidup ini? Yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan lazimnya dalam sebuah perjalanan kita ingin mencapai tujuan. Apa tujuan yang kita ingin capai dalam hidup ini? Itu adalah sebuah kebahagiaan, kesuksesan. Bagaimana supaya kita bisa mencapai kesuksesan, kebahagiaan? Kata kuncinya juga dengan takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala supaya kalian sukses, bahagia. Karena pentingnya takwa itulah kita diingatkan terus di mimbar Jumat seperti ini untuk selalu bertakwa dan bertakwa. Bagaimana cara kita mencapai ketakwaan? Para ulama telah menjelaskan ada 5 cara, 5 jalan untuk mengantarkan kita kepada takwa. Yang pertama dengan senantiasa memiliki muahadah, selalu mengingat selalu perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam seluruh sisi kehidupan kita. Yang ketiga dengan bermuhasabah, evaluasi terus menerus. Yang keempat dengan muaqabah, memberikan sanksi kepada kita, kepada diri kita pada saat selesai melakukan keburukan, kita lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan kelima adalah dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, optimal. Pada poin yang terakhir ini menjadi titik tekan saya. Apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini sehingga kita curahkan kesungguhan? Para ulama menyebutkan paling tidak kita menghadapi 6 musuh dalam hidup ini. A'da'ul mar'i, musuh-musuh manusia ini paling tidak ada 6 dalam kehidupan. Kita perlu mencurahkan mujahadah. Yang pertama adalah mujahadatun nafs. Kita berjuang, bersungguh-sungguh untuk menundukkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah mujahadatul hawa. Kita berjuang untuk mengendalikan keinginan-keinginan buruk kita, hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah mujahadatus syaitan. Berjuang untuk melawan tipu daya setan. Yang keempat mujahadatud dunya. Berjuang bersungguh-sungguh untuk mengendalikan dunia ini dan segala isinya. Yang kelima adalah mujahadatul kuffar wal munafiqin. Berjuang untuk menghadapi tipu daya, perlawanan daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang keenam adalah mujahadatul usad, berjuang untuk menghadapi orang-orang fasik, ahlul maksiat. Ini 6 jenis mujahadah. Saya tidak akan membahas secara rinci ya, ini perlu kajian tersendiri. Tapi saya akan menyampaikan secara umum bagaimana kiat kita menghadapi 6 musuh kita ini. Kalau diibaratkan dalam sebuah pertempuran atau peperangan, maka Allah Ta'ala telah memberikan resep kepada kita, memberikan kiat. Ada 6 kiat untuk menghadapi musuh-musuh kita tadi, yang digambarkan di surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47. 6 kiat ini dulu digambarkan menjadi resep kemenangan pada perang Badar. Tetapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah berada dalam perlawanan, pertempuran.
saat ini kita sedang merayakan hari kemerdekaan kita. Kita bersyukur, tetapi yang selalu untuk menjadi evaluasi kita adalah sudahkah kita merdeka? Terutama kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merdeka dari 6 musuh kita itu? Dan rasa-rasanya belum ya. Kita harus terus berjuang untuk memenangkan pertarungan melawan 6 musuh kita tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghadapi musuh-musuh tersebut dan bisa memberikan perlawanan terbaik, bahkan bisa memenangkan pertarungan? Allah Ta'ala memberikan resep kepada kita semuanya dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh di medan perang, fathbutu, maka milikilah sabat atau keteguhan. Inilah cara pertama untuk menghadapi musuh-musuh kita. Apakah diri sendiri, hawa nafsu, ataukah setan dunia, orang-orang kafir, serta orang-orang fasik tadi. Kita memiliki keteguhan prinsip, memiliki idealisme. Pada saat kita menghadapi fitnatud dunia, cobaan yang ada di dunia, apakah itu harta, tahta, wanita, maka kita perlu memiliki sikap sabat, teguh menghadapi segala macam musuh di dunia ini, memiliki idealisme. Karena kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan kita yang ada di dunia ini sangat banyak. Penyimpangan-penyimpangan yang ada di sekitar kita ini sangat banyak, yang memerlukan keteguhan prinsip. Beberapa hari, itu mungkin kemarin ya, kita mendengar ada salah seorang wakil menteri yang kena OTT KPK. Dan kalau diruntut sejak era Megawati sampai saat ini, kurang lebih ada 15 menteri atau wakil menteri yang terkena, yang melakukan pelanggaran dalam hal ya, kaitannya dengan keuangan negara. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Pada saat pidato kenegaraan hari Jumat yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa saat ini ada 1063 tambang ilegal tanpa izin, yang potensi kerugian negara itu sekitar 300 triliun. Coba bisa kita bayangkan, 300 triliun kalau dibagi seluruh warga negara yang jumlahnya kurang lebih 285 juta, ini mungkin satu orang dapat 1,1 juta mungkin cash ataupun dapat dari negara, kalau itu dikelola dengan baik. Kepala PPATK melaporkan bahwa dari proyek strategis nasional itu ada 36% yang mengalir ke rekening pribadi-pribadi para pengambil kebijakan, yang nilai kerugian negara itu sekitar 500 triliun. Coba bisa kita bayangkan, uang yang sekian banyak itu kalau dikelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat. Tetapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menguntungkan oknum-oknum, mereka yang diberikan amanah oleh rakyat tetapi tidak bisa dipercaya. Inilah poin pertama, karena mereka tidak memiliki sabat, keteguhan prinsip. Ya, inilah pentingnya dimanapun posisi kita, mari kita memiliki keteguhan prinsip, istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua adalah cara untuk memiliki atau bekal kemenangan kita adalah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan ingatlah menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Zikir inilah merupakan senjata penting dalam hidup kita. Nabi menggambarkan permisalan
seorang muslim yang berzikir dan tidak itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang mukmin yang selalu berzikir itu seperti orang hidup, dan orang muslim yang tidak berzikir seperti orang mati. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal sambil memegang pundaknya, "Wahai Mu'adz, janganlah tinggalkan setelah sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk mensyukurimu dan melakukan ibadah yang terbaik. Inilah bekal yang kita pentingkan atau yang kita perlukan dalam hidup. Zikir ini kata kuncinya adalah selalu terkoneksi hati kita, lisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengatakan kalimat-kalimat thayyibah dan hati kita selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Insya Allah, kalau kita zikir kepada Allah setiap saat, setiap kondisi, akan terlepas, akan dimudahkan untuk menjauhi segala macam fitnah-fitnah dunia tadi yang luar biasa. Cobaan-cobaan yang terkait dengan dunia ini, yang kita sebut 3T tadi, harta, tahta, wanita, ini luar biasa. Dan biasanya kalau kita menghadapi segala macam fitnah ini tergantung pada dua hal, yaitu antara niat dan kesempatan. Kalau sudah ada niat dan kesempatan, bertemulah sehingga melakukan segala macam pelanggaran itu. Niat sudah ada, tetapi kesempatan tidak ada, mungkin tidak akan terjadi. Kemudian kebalikannya, peluang ada tapi niat tidak ada, insya Allah juga akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana supaya kita memiliki proteksi tadi adalah dengan selalu berzikir, menyebut, dan senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi dan keadaan. Yang ketiga adalah kata kunci kita untuk mendapatkan kemenangan, wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Ini kaitannya dengan taat kepada prinsip dan aturan hidup. Kita diperintahkan di surah An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, pada Rasulnya, dan pada pemerintah. Taat pada Allah dan Rasulnya, kita penuhi aturan-aturan prinsip yang ada dalam Al-Quran As-Sunnah. Dan taat kepada pemerintah, pemerintah telah menjabarkan hukum-hukum positif selama tidak ada pertentangan dengan hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita sami'na wa ata'na, kita taati, karena hukum ini dibuat dalam rangka supaya kita tertib, teratur. Orang-orang yang melakukan pelanggaran karena tidak taat pada prinsip-prinsip itu, mendahulukan kepentingan pribadinya, mendahulukan kepentingan golongannya ataupun syahwatnya, maka tidak taat pada Allah, pada Rasulnya, pada pemerintah, ini menyebabkan pelanggaran-pelanggaran. Inilah cara yang ketiga supaya kita sukses dalam hidup ini, menang dalam menghadapi pertarungan, yaitu dengan taat pada prinsip dan aturan hidup. Kemudian yang keempat adalah wala tanaza'u. Dan janganlah kalian berselisih, bercerai-berai. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, sehingga kalian akan mendapatkan kegagalan dan hilanglah kekuatan kalian. Jadi inilah di antara problematika masyarakat kita, selalu berselisih, yang awalnya berbeda pendapat, akhirnya kemudian mengarah kepada perselisihan dan kepada perpecahan. Yang namanya ikhtilaf, perbedaan ini tidak bisa kita hindarkan, terutama dalam masalah-masalah fikih. Dalam masalah akidah juga banyak. Yang perlu untuk kita dudukkan adalah saling toleransi selama perbedaan ini dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah yang cabang. Jangan menjadi pemisah persatuan dan kesatuan kita. Kita utamakan yang disebut dengan ukhuwah, baik itu ukhuwah berbasis agama kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah berbasis
kenegaraan, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah berbasis sesama kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Semua kita sama-sama hamba Allah yang harus saling menjaga kesatuan dan persatuan. Wala tanaza'u, tidak boleh bercerai-berai atau berbeda dan berselisih. Kemudian yang kelima adalah wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini agak mirip dengan sabat tadi. Sabar ini harus selalu kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Sabarlah kalian dan selalu menetapi dalam kesabaran. Tidak berhenti satu saat, dua tempat ataupun dua waktu, tapi terus menerus kita harus memiliki kesabaran. Kalau kesabaran lebih luas, kesabaran dalam melakukan ketaatan, kesabaran dalam menghadapi musibah, dan kesabaran yang utama adalah menjauhi segala macam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kita harus memiliki keikhlasan. Diambil dari ayat yang ke-47, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Jangan seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka, keluar ke medan perang dengan sombong, dengan untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Jadi menjaga keikhlasan. Ikhlas inilah penting sekali untuk menghadapi segala macam tipu daya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita miliki kecuali itu semua adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seorang pemuda yang dulu ingin memberantas kesyirikan. Dia sudah keluar dari rumahnya untuk menebang pohon yang disembah-sembah oleh orang-orang, dikeramatkan. Kemudian dicegat oleh iblis dan akhirnya mereka berkelahi. Pemuda ini menang, tapi iblis ini memberikan tipu daya. Pulanglah kamu, akan kamu dapatkan uang emas dari balik bantalmu. Nah, maka pulang dia. Besoknya dia buka, ternyata betul ada uang emas, dia senang. Tetapi hari berikutnya sudah tidak ada, dia marah, mengambil kapaknya dan akan menebang pohon, dicegat oleh iblis yang menyamar sebagai manusia. Kali ini dia kalah. Nah, dia bertanya, kenapa saat kemarin saya menang tapi sekarang kalah? Kata iblis, karena kamu kemarin menang itu disebabkan kamu ikhlas lillahi ta'ala, kekuatanmu dari Allah. Tapi ketika kamu keluar rumah sekarang emosi karena untuk dunia, Allah mencabut kekuatanmu, maka itulah engkau menjadi lemah. Nah, inilah kata kuncinya dalam segala pertarungan. Apabila kita ikhlas, maka Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengatur dalam organisasi di level manapun. Dengan keikhlasan, insya Allah kita akan bisa menghadapi berbagai macam tipu daya dunia. Allah akan memberikan, menjaga apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Inilah 6 kiat yang bisa kita jadikan sebagai bekal dalam hidup ini, supaya kita selamat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita semuanya, istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.